Menurut saya terlalu banyaknya kegiatan. Kadang-kadang ada kesulitan membagi waktu. Dan kadang-kadang sering disapa. Mari Pak Kris, begitu. Mulai dari biak, rekat, OMK, sampai orang tua itu semua bisa kumpul. Tuhan dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Nama saya Kristoforus, saya dari lingkungan Fransiskus, wilayah 2, Santo Paulus. Awalnya saya tidak ada motivasi untuk menjadi ketua lingkungan, ya karena saya ingin menjadi umat lingkungan yang baik. Saya ikuti program itu. Kemudian saya isi sesuai dengan batas waktunya. Ternyata saya mendapatkan nilai yang paling tinggi waktu itu. Jadi sebenarnya suatu kejutan dan nyangka. Karena sebelumnya saya juga kurang begitu aktif. Karena mau menjadi umat lingkungan yang taat. Tapi selain dari itu sebenarnya pada saat itu saya sudah memasuki masa mau purna. Jadi mungkin ini juga panggilan Tuhan supaya saya ada kegiatan. Setelah bekerja purna, kegiatan saya apa? Walaupun saya sudah punya rencana A, B, C, dan D, tapi saya coba mau ikut dalam kegiatan gereja dalam pelayanan. Kalau bicara dinamika, saya melihatnya interaksi antara umatnya cukup baik. Dan bahkan kalau kita sudah berinteraksi dalam kegiatan doa atau pelayanan yang lain, itu seperti merasa ada keterikatan antara sesama umat. Bahkan ada merasa kita lebih berkembang, kemudian kita menjadi lebih bersemangat. Ternyata kita tidak sendiri. Ternyata kita bisa sharing. Dinamika antara masing-masing lingkungan dalam wilayah bahkan di paroki itu cukup dinamis. Bahkan kadang-kadang karena menurut saya terlalu banyaknya kegiatan. Kadang-kadang ada kesulitan membagi waktu antara kepentingan sendiri, keluarga. Kadang-kadang ada friksi atau sulit mencari waktu yang pas ya. Anak mudanya sekarang rata-rata sudah ada yang kerja ya, sudah kerja, dan karyawan muda mereka lebih fokus ke pekerjaan. Kemudian yang SMA dan kuliah ini fokus ke pendidikan. Jadi kadang-kadang untuk mencari waktu momen yang pas ini kita ada kesulitan. Tetapi umat atau pengurus di sini itu ada satu kegiatan namanya wisata rohani yang harus kita lakukan. Program ini setahun sekali. Di dalam kegiatan ini mulai dari biak, rekat, OMK, sampai orang tua itu semua bisa kumpul. Jadi momen inilah yang pas untuk semua bisa terlibat. Bahkan karena tidak pernah bertemu, tapi dengan kegiatan yang sekali ini saja, rasanya keakraban itu sangat kuat sekali. Dan bulan Agustus ini kita akan melakukan wisata rohani yang kedua. Rencana di Jawa Tengah. Iya, dari Jawa Tengah. Sukanya banyak. Jadi dukanya dikit Bapak? Dukanya dikit. Banyaknya itu karena apa? Kita semakin bisa mengenal. Dan kadang-kadang sering disapa. Mari Pak Kris, begitu. Dan satu lagi sukanya itu kalau kita bisa membantu pada saat membutuhkan umat. Contoh kemarin ada sakit karena kecelakaan, kemudian sakit sampai ke
Kekaramenjangan kita mencarikan sakramen orang sakit begitu, pengurapan. Kemudian si ibu tadi, Bu Joseph ini sampai tidak bisa jalan, kita coba carikan kursi roda, ternyata di wilayah ada. Nah, hal yang seperti itu ternyata wilayah ini juga memfasilitasi dan itu bisa membantu. Kemudian umat yang juga datang bersama-sama, datang ke yang sakit, menghibur, diajak menyanyi, menari begitu. Nah, hal yang seperti itu kelihatan keguyubannya, bahwa pada saat seseorang itu susah, kalau kita datang bersama itu obat yang paling bagus. Harapan saya kepada umat Fransiskus, terutama anak muda, jangan takut untuk mau terlibat dan mengambil bagian sebagai fungsionaris. Karena di sanalah kita bisa lebih berkembang. Selain iman, kemudian komunitas kita, kemudian cara kita untuk berbicara, mengorganisir itu sangat penting. Dan di sana belajar untuk melayani dengan rendah hati. Oke. Karena itu menurut saya sekolah gratis.